Halo, saya Andy dari Sweet City Movement sebagai editor konten. Saya Sofia Romjani sebagai orang yang paling bertanggung jawab di Sweet City Movement. Ya, ya kita mulai biar akrab ngobrolnya. Biar akrab ngobrolnya. Lekan dewe. Halo Pak, apa kabar? Halo. Baik. Wih, Udah lama nunggu ya? lumayan. Halo. Ya, kita mulai. Halo, nama saya Andy. Sebagai editor mungkin untuk uploadan si Sweet City. Halo, nama saya Sofyan. Saya sebagai admin di Sweet City. Oke, pertama-tama Sweet City Movement itu adalah bisa dibilang media untuk mengangkat teman-teman musisi Ciamis atau orang-orang yang apa sih kan punya Orang yang punya karya lah, karya mungkin. talenta lah gitu. Tapi kita lebih fokus kalau untuk musisi, kita lebih fokus untuk orang yang mempunyai karya sendiri. Mau itu band pop atau solois atau dari musik apapun, kita pasti bantu untuk promoin mereka. Mungkin singkatnya sih media alternatif, soalnya kan di Ciamis ini kurang ada media, jadi kita membuat media sendiri gitu. Awalnya sih kita ini berawal dari keresahan karena banyak kan dari teman-teman musisi Ciamis yang udah punya karya tapi nggak begitu dilirik atau diakui sama media, bisa katakanlah radio di Ciamis sendiri. Kan banyak juga dari band-band, bukan band sih, ada yang solois, ada yang band pop juga, musiknya bagus, cuman ya agak susah sih gitu untuk diangkat di radio di Ciamis sendiri sih. Makanya kita bikin media alternatif untuk mengenalkan musik-musik mereka ke halayak lebih luas. Walaupun sih jangkauannya masih terbatas sih, Instagram saja. Mungkin setidaknya di Ciamis itu ada media lah buat ngangkat talenta-talenta baru, mungkin band-band atau solois atau mungkin orangnya berkesenian aja sih. Banyak juga sih ilustrator yang udah kita angkat juga, teman-teman Ciamis kayak si Odet dari Panjalu itu yang karya-karyanya udah banyak dipesan sama band-band luar negeri kebanyakan. Dan banyak sih potensi anak muda Ciamis yang harus kita angkat juga sih. Terbentuk sekitar Desember 2018 ya, waktu acara teman-teman Ngata Project dulu. Di sana ada sesi diskusi sama narasumber Adiana Permana, drummer Master Plan, dan saudara Andy dulu. Di diskusi tersebut mengangkat tentang tema apa sih yang dibutuhkan sama Ciamis khususnya untuk musik lah gitu. Lalu dari Adiana Permana jawab, kita butuh media alternatif buat ngangkat teman-teman musisi Ciamis gitu di media sosial. Dan dari itu langsung terus kayak ide untuk udah bikin kayak media gitu. Ya awalnya sih pakai nama Sweet City Movement itu karena Sweet City kan kota manis dulu, Movement-nya pergerakan. Ya simpel itu sih kalau bikin namanya. Mungkin H+ setelah acara itu mungkin ya. Enggak, setelah acara selang berapa jam
Saya jam 12 malam langsung upload video yang pertama yang acara di sana. Langsung itu hapus berapa jam aja. Ya awalnya sih buat kembali lagi ke buat media sih sebenarnya. Soalnya kan Ciamis musisi banyak, seniman banyak, tapi gak ada yang ngangkatnya secara khusus. Jadi mungkin kita alternatif bikin media sendiri. Soalnya kan kalau misalkan masuk ke media yang udah besar itu mungkin ada kurasi dan susah. Jadi kita untuk memperkenalkan mereka di Ciamis ya bikin Sweet City Movement. Kalau movementnya saya lebih banyak terinspirasi sama Rian Pelor. Dia itu seorang musisi vokalis dari Auman dulu, band dari Palembang. Dia juga aktif di scene metal Palembang. Dia bikin event-event gigs, street gigs gitu kayak di Taman Kota, kayak di mana dia juga aktif buat ngangkat band-band daerahnya itu untuk lebih dikenal di luar kota. Kalau saya pribadi sih itu. Kalau buat saya dan tim mungkin ya banyak inspirasi dari media-media alternatif lainnya yang udah jalan duluan. Mungkin banyak media-media yang udah jalan sih ya, jadi kita meniru lah mungkin caranya mereka. Gimana sih caranya mereka itu mempromosikan teman-temannya sendiri di scene mereka gitu. Mungkin kita nambah materi-materi yang lain, mungkin konten-konten yang lain. Jadi nggak tentang hanya musik saja, kita juga bergerak di bidang kayak lingkungan gitu. Dulu kan sempat kita bikin kegiatan mencabut paku di sepanjang jalan dari mana ya, Ciamis lah gitu intinya. Kan banyak pohon-pohon yang dipaku buat kepentingan promosi kayak pilkada, kayak poster-poster gimana gitu. Nah kita bikin kegiatan buat nyabutin paku-paku yang ada di pohon-pohon itu dulu. Dan kita juga aktif di bidang dulu pas acara World Kid Up Day kita ikutan juga. Banyak kegiatan, nggak hanya di musik saja yang kita ikuti juga. Enggak. Malah dua nama yang jadi calon itu ya kita semua cabut. Mau poster apa juga, mau baliho apa gitu. Yang penting kalau ada nempel di pohon, di paku, ya udah kita cabut dulu. Soalnya kita nggak ada kepentingan MBA tentang politik lah, bullshit itu apa. Kita nggak peduli sama politik. Kalau saya pribadi sih udah tahu politik ya, jadi nggak kecampur. Dan nggak mau kecampur juga. Iya, soalnya nggak ngerti gitu. Kita mah konsepnya nge-band aja lah, buat kesenangan sendiri-sendiri. Maksudnya kalau untuk event kita dulu lebih fokus ke street gigs ya, acara-acara kayak di pinggiran jalan gitu. Dulu pertama acara outdoor pas di Jaman Sari itu mengangkat tema tentang Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Kita bikin acara musik, live musik, puisi sama lapang baca di sana. Dan pengumpulan donasi lah, uangnya untuk disumbangkan untuk anak-anak panti asuhan di setempat di sana juga ada kan. Lalu yang kedua acara di Gedung Kesenian itu acara hanya menggugat sih intinya, menggugat tentang Gedung Kesenian yang tidak sesuai fungsi di Ciamis. Nah pas hari itu Gedung Kesenian dalamnya isinya ini ya, kardus KPU. Kan bangsat anjing si Aik goblok. Yang mulai dari sana kan intinya mah geram lah kita itu melihat Gedung Kesenian harusnya jadi tempat pentas seni, isinya kok malah jadi gudang-gudang rongsok gitu kardus. Lalu yang pas ketiga kita bikin acara tentang karhutlah di Kalimantan. Itu kan tentang kebakaran hutan yang alih fungsi jadi kebun kelapa sawit.
kita angkat temanya di sana. Yang menarik di acara tersebut itu kan lagi masih panas-panasnya demonstrasi terhadap RUU KPK dulu kan. Kita bikin acaranya di alun-alun, tepatnya di Taman Anggur di depan gedung DPR. Di sana kita pasang juga screen sambil screening film juga. Dan yang menarik ketika band teman-teman tampil di sana, di screen belakang itu ditampilin video dari Watchdog tentang kerusuhan demo di Jakarta juga. Sedangkan pas hari itu situasi lagi panas-panasnya, genting-gentingnya ya. Banyak aturan lah yang gak boleh demo gitu, gak boleh provokasi gitu lah. Tapi kita bikin acara kegiatan yang mengundang kontroversi lah. Gitu sih. Lalu kita bikin acara juga pas untuk Taman Sari. Itu kita open donasi, terkumpul lumayan sih ya. Kita langsung disumbangkan buat saudara kita yang di Taman Sari yang korban penggusuran oleh Pemkot Bandung. Dan banyak sih acara kita ending acara untuk sosial kebanyakan. Jadi kita nggak mendapatkan profit atau keuntungan dari acara tersebut, soalnya tiap ada keuntungan dari acara tersebut kita langsung sumbangkan. Jadi kita mah nggak pernah pegang uang, sisih uang kas nggak ada, jadi semuanya langsung habis disumbangkan itu. Kalau untuk acara-acara outdoor kan biasanya cuma akustik ya. Jadi kebanyakan kita yang angkat dari teman-teman solois kayak puisi folk kayak Radiatri, Legi gitu, dan puisi. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan buat genre-genre lain buat ikut sih. Soalnya kan reggae juga mungkin bisa pakai akustik, mungkin jadi genre-genre yang lain juga bisa beserta sih. Kita nggak pernah mengotak-kotakan sebuah genre gitu. Ya mungkin kalau banyak dari band-band yang belum terfasilitasi gitu ya, ya emang kita terbatas ya dari equipment kita. Kalau bikin acara di luar kita bawa ampli sendiri, kayak ampli gitar kita bawa dari rumah masing-masing, ampli kecil yang buat di kamar kita bawa ke venue gitu, dirangkai satu-satu, kabel bawa sendiri dari teman-teman dari rumah gitu. Semuanya ya patungan sih, jadi makanya acara kita yang bikin ya seadanya kebanyakan. The power of udunan. Ya, udunan. Sama mungkin kita sering collab sama kedai-kedai kopi yang kita mau nggak mencari untung, tapi kita butuh ruang, mereka butuh masa. Oke, kita bikin. Kita cuman mungkin kita minta disediain sound aja. Terus sih kepikiran sempat pengen bikin, karena teman yang ngajakin gimana tuh kalau bikinnya misal di Penawangan atau di Panjalu misal gitu. Juga dulu sempat pengen ya, cuman kendalanya ya mungkin belum waktunya lah mungkin. Tapi sempat kepikirannya sih. Kalau buat di kota lain mungkin kita belum, soalnya kan saya yakin di kota-kota lain juga mempunyai medianya masing-masing dan mempunyai kolektifnya masing-masing gitu. Jadi kita mah fokus aja dulu mungkin sekarang buat di Ciamis saja. Tapi kita juga sering collab sama kolektif Tasik, Banjar, Panjalu gitu. Ya bentuknya kita sharing talent aja. Mungkin di Ciamis butuh berapa talent, saling undang lah sistemnya. Lebih mengutamakan collab dulu ya. Iya. Soalnya kalau misalkan mungkin buat di sana kayaknya nggak dulu, paling collab sama kolektif setempat mungkin. Si City mah ketika di sana ada ruang, kenapa nggak kita manfaatkan gitu. Soalnya kan kita nggak punya ruang untuk
menyalurkan bakat teman-teman. Mungkin kita bikin gigs di pinggir jalan juga gak masalah. Kalau misalkan mungkin itu bisa, mungkin anak-anak juga bisa. Tapi sih karena Ciamis uang terbatas sih ya. Kayak buat band-band kayak kita kan underground gitu. Tempat ya paling kalau nggak di studio ya di gedung-gedung olahraga gitu ya. Soalnya kalau bikin di kayak di kafe itu udah gak mungkin. Berisik. Sama ya mungkin Ciamis sekarang dulu gak punya media, sekarang punya media. Concern kita sekarang mungkin Ciamis sekarang harus punya ruang. Ruang mungkin ya yang kita tahu sendiri kan gedung kesenian yang sampai sekarang belum pernah ada kesenian di sana. Buat apa gitu? Sama gini kan, mungkin layaknya gedung kesenian, si desainnya gimana sih? Itu mah mungkin kalau saya lihat ya udah itu mah IC mini kecil gitu. Kan buat kesenian mah kan pakai kursi-kursi, pakai peredam. Dan anak-anak sempat masuk dan gaung sama delaynya itu parah banget, gak ada mungkin peredam mungkin. Jadi itu mah yang bikin gedung kesenian itu mikirnya kumaha sih eta jalma. Ya kayaknya nggak ada konsultasi sama mungkin Sama seniman mungkin yang lebih tahu ruang mereka itu fungsinya mungkin desainnya gimana sih buat untuk kesenian itu. Padahal anggarannya itu dari provinsi 5 miliar, dari APBD Ciamis 1 miliar dulu teh. Wah, Anda tahu banget. Kadang teh, da aing mah kieu-kieu ge da mencari fakta. Jadi 6 miliar bisa undang berapa band ya kalau misalkan dibuat-buat juga? Bisa lah bikin Hammer Sonic di Ciamis. 6 miliar. Kalau saya masih mending bikin gedung senian yang layak aja. Ya soalnya buat jangka panjang juga ya. Ya, kan sekarang juga itu. Sekarang gedung kesenian itu sekarang buat apa sih? Sampai sekarang juga masih terbengkalai, gak ada perawatan. Masukan juga, yang nyewa nggak ada. Kalau mau disewa juga mereka nggak ngasih. Gak ngasih sama mahal. Kalau mahal dulu tuh saya pernah baca di web dulu, ada yang bikin di blog siapa sih itu lupa lagi. Dia pernah mau bikin acara teater ya, mau sewa gedung kesenian, katanya harus bayar 2,5 juta sehari. Anjing. Jadi mungkin parah. sekarang Ciamis ya butuh gedung kesenian yang layak. Mungkin harus buat baru, yang itu ya dibikin apa kayak gitu, diskotik mungkin. Bikin barang ya keren ya Ciamisnya. Ya sekarang Ciamis butuh ruang sih sebenarnya. Ya ruang untuk berkesenian dengan harga sewa mungkin yang murah, terjangkau mungkin. Dan sekarang Ciamis itu perlu perizinan yang dipermudah lah, sama ya budgetnya nggak up gitu. Kebanyakan sih kita kalau mau bikin event-event yang medium ya, terbenturnya sama anggaran biaya buat perizinan, buat sewa tempat. Yang seharusnya perizinan itu tidak perlu menggunakan anggaran. Harusnya. Iya. Ya kan lumayan kan, gope-gope juga kan uang kan ya. Misal perizinan berapa, 500 anjing. Jadi sekarang kita mah menjaga si Ciamis itu selalu berkarya ya, anak-anaknya harus bikin sendiri aja gitu. Ya jangan sampai Ciamis teh tiisen lah gitu sih. Jadi makanya kita bikin acara-acara yang budgetnya up, masih belum bisa, belum mampu mungkin, tapi insya Allah bisa. Jadi kita larinya ke gigi sekalian, Micro gigs gitu. Itulah. Dia lebih sering sih kalau buat band-band yang ala keras kita bikinnya di studio sih kebanyakan. Udah berapa kali kita bikin studio gigs itu. Hambatan kalau misalkan hambatan belum ada mungkin.
tapi lebih ke ini aja sih, kita orang-orangnya terbatas, jadi kita harus kenal sama si ini tuh gimana gitu. Jadi kita juga nggak orangnya sombong gitu, nah nu diangkatnya sih atau wae gitu mungkin, karena kita belum aja kita kenal mungkin. Jadi ya kendalanya komunikasi antar musisi sih itu. Kayak bilang musisi muda ya mungkin canggung gitu ya, pengen lebih kenal sama si Siti atau gimana. Nah kita mah welcome sih, Tidak membatasi. tidak membatasi. Paling dulu bukan hambatan sih ya, waktu mau bikin acara di gedung kesenian itu kita kan cari aman, kita pakai jalur perizinan kayak ke polsek gitu. Rekomendasi dari orang-orang sana harus izin ke Dispora dulu kan, yang ngelola gedung kesenian Dispora. Kita ke sana ke Dispora berapa kali ya, hampir seminggu itu nyampe 5 kali lah ke Dispora itu buat minta konfirmasi izin ya dulu. Masih izin sih. Pas izin juga keluarnya itu hamin 1 acara itu, hamin 1 hari izin keluarnya itu sih mungkin bisa bilang perjalanannya ya bukan kendala sih itu banyak. Sama kendala-kendala mungkin ya equipment sih, lebih ke sana sih. Soalnya kita kan biasa aja. belum punya equipment yang mungkin standar buat suatu Tunjukan. acara gitu. Lebih ke sana sih hambatannya. Mungkin untuk keresahan kita semua, mungkin khususnya ya pelaku seni Ciamis, mungkin resahnya ya gak mau, mungkin takutnya gak ada regenerasi, mungkin takutnya anak-anak muda sekarang itu hobinya pada ngapain gitu, mungkin hobinya yang aneh-aneh mungkin gitu. Jadi takutnya ya gak ada regenerasi sih sebenarnya. Iya sih, sama kayak dari band-band metal gitu ya, kayak hardcore gitu. Sekarang band-band baru juga udah, saya pribadi belum mendengar ada band-band baru, ada karya-karya baru dari musisi baru gitu. Sih yang jadi keresahan saya takutnya nggak ada regenerasi aja sih gitu. Soalnya kan musisi-musisi sekarang lebih bukan kebanyakan ya, bukan mementingkan karya sih, lebih mementingkan Cover. Headset. Headset ya mungkin ya Kembali kita ke sih masing-masing. ya rasa gitu juga sih, nggak sih musisi Ciamis, mungkin si pelaku seni Ciamis itu nggak berkarya gitu, hanya malah memainkan karya-karya orang lain mungkin. Bukannya jelek, tapi kan lebih baik ya kita berkarya aja. Mau itu karyanya jelek, mau itu karyanya gimana ya, Iya, penting karya sendiri. Iya. Sama ya jangan sungkan lah sama timnya si Sweet City, soalnya kan kita juga nggak membatasi buat mengkotak-kotakan genre. Malah kita saking nggak adanya bahan buat diangkat dari teman-teman Ciamis, dulu sempet kita ngangkat band-band luar kota malah yang udah rilis karya gitu. Itu juga maksudnya kita buat apa sih namanya, memacu dari teman-teman Ciamis buat bikin karya. Ayo bikin karya lah, orang luar daerah juga pada bikin gitu. Mungkin dari perizinan atau apa ada. Oh, kalau misal perizinan sih sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi ya setidaknya buat membuat suatu pertunjukan ya medium itu ya dipermudah lah. Udah tahu kan budgetnya minim. Ya, jangan soalnya kan kita lagi. bukan yang gitu ya idealis, tapi kita nggak pernah berkolaborasi dengan sebuah korporat. Jadi ya
biaya anak-anak udunan. Kayak kemarin kan yang acara si Konaspes yang kedua kan ya, kan ada logo pemerintah Ciamis. Awalnya kan udah masuk pamflet gitu ya, itu udah jadi media partner, cuman pas logo Pix, pamflet Pix terakhir ya, si ada logo pemerintah sama anjing logo pemerintah, udah sistem umum kayak aja, jangan ada di pamflet gitu ya. Jadi kita mah fokus ke acara-acara yang tanpa ada pemerintah sama corporate, misal Koko gitu ya. Ya udah fokus ke acara-acara kecil aja sih gitu. Lebih kayak gitu ya. Bisa gitu. Lebih ke Kolektif bekerja mandiri aja sih. Soalnya kan kita fokusnya menjual, membantu gitu siapa musisi lokal ya. Jadi ya kita konsepnya ke sana aja sih buat untuk sekarang. Udah. Gitu. Ayo itu.